Kembali bersama kami di Profit CNBC Indonesia dan masih hadir di studio CNBC Indonesia co-founder dari Ternak Uang, Mas Timothy Ronald. Mas Timothy, kita lanjutkan kembali ya diskusi kita. Tadi juga sudah ngobrol seru sekali terkait dengan trading competition dan sekarang saya akan lebih fokus nih ya terkait dengan ternak uangnya sendiri. Tadi juga sudah sedikit disebutkan begitu latar belakang dari berdirinya Ternak Uang. Mungkin bisa dijelaskan Mas awal-awal mula membangun Ternak Uang ini seperti apa sih sebetulnya? Jadi awal mula saya bangun Ternak Uang karena saya lihat suatu problem yang masif di Indonesia. Problemnya apa? Di mana literasi keuangan tuh merupakan hal yang minim gitu. Keuangan itu merupakan hal yang tabu untuk dibahas di sekolah, di rumah. Jadi uang tuh kayak rasanya tabu banget. Betul. Nah, saya pengen ubah mindset orang Indonesia di mana kita harus melek gitu. Apa sih investasi? Gimana sih caranya bayar pajak? Cara hitung KPR tuh gimana sih? Jadi dari problem itu yang besar tadi, saya pikir saya harus bikin satu platform di mana semua orang bisa belajar dan bisa ngerti tentang investasi gitu. Jadi awalnya itu kenapa saya membangun Ternak Uang. Karena saya lihat juga, saya sedih gitu, begitu saya lihat Singapura, 30% dari penduduknya investor. Sedangkan Indonesia waktu saya dirikan Ternak Uang, itu masih 2%. Sekarang udah nambah sedikit, SID udah hampir mau 7 juta. Tapi waktu itu SID cuma 2 juta, dan yang aktif maybe cuma 400-500 ribu. Nah itu bikin saya sedih. Saya pikir, gimana caranya saya bisa impact Indonesia dengan membuat suatu platform ini, di mana kita bisa edukasi orang untuk belajar investasi. Oke, berarti memang platformnya ini berfokuskan kepada tadi ya edukasi ya, berarti memang ada konten-konten begitu. Nah, tapi kira-kira seperti apa sih cara bekerjanya ya dari platform ini? Apakah memang harus mendaftar sebagai member atau nanti akan ada free content begitu yang bisa diberikan kepada seluruh orang? Seperti apa cara kerjanya? Untuk simpelnya, Ternak Uang itu kayak Netflix tapi untuk belajar investasi gitu. Oke. Jadi di situ ada ribuan konten, jadi orang bisa nonton apapun ya. Dari awal gimana caranya ngatur duit, dari basic tentang saham sampai yang advance banget. Valuasi saham, FCFF semua tuh ada gitu. Jadi mau dari orang awam sampai orang finance pun tuh bisa belajar gitu di sana. Jadi kita memang end to end. Mau tentang KPR, tentang asuransi, dana darurat, apapun tentang keuangan kripto itu semua ada di sana. Jadi one stop shop untuk orang belajar apapun. Oke, one stop shop begitu, tapi ini artinya juga bisa untuk siapapun begitu ya, bisa untuk yang masih buta banget begitu ya sama literasi keuangan, sampai orang-orang yang memang sudah lebih advance, sudah ingin semakin ingin mempelajari, semakin ingin mendalami begitu, berarti memang bisa begitu ya di Ternak Uang ya. Betul. Oke, nah kemudian kalau dari membernya sendiri ataupun juga dari peningkatan ini juga kan baru begitu ya, baru 1 tahun berdiri ya Ternak Uang, tapi kalau kita lihat juga di sosial media ini juga sudah mulai terkenal begitu, followersnya juga sudah luar biasa. Nah ini kira-kira seperti apa sih untuk perkembangan ataupun juga dari masyarakat sendiri, minat masyarakat terhadap literasi digital untuk finansial? Saya rasa memang minat masyarakat terutama saat pandemi ini luar biasa ya. Karena mungkin di saat pandemi orang banyak yang mulai sadar gitu, pentingnya dana darurat, pentingnya asuransi, pentingnya investasi. Jadi pertumbuhannya memang lumayan cepat gitu, di mana kita berhasil mendapatkan 350.000 pengguna. Ini user ya, bukan member, di 1 tahun pertama. Ya, kita juga dapat sekitar mungkin sekarang around 11.000 member sekarang currently aktif gitu. Oke, 11.000 member dan tadi 350.000 pengguna dalam periode 1 tahun begitu ya. Ini luar biasa juga begitu. Tapi untuk konten-kontennya sendiri seperti apa sih Mas? Apakah memang menggait orang-orang, menggait yang expert-expert di bidangnya begitu, atau kira-kira seperti apa untuk bisa membikin ataupun juga membangun konten-konten yang tentunya juga memberikan edukasi begitu untuk masyarakat? Seperti apa prosesnya? Jadi saya rasa gini, kan mungkin teman-teman banyak mau mulai investasi, tapi banyak yang mungkin lari ke YouTube ya, lari ke Google. Kenapa nggak gratis aja gitu kan? Kenapa nggak gratis? Karena simpelnya kita ngerangkum semuanya jadi satu. Jadi ada learning journey-nya yang kita bawa. Dan yang ngajar di sana itu benar-benar expert di bidangnya. Jadi ibarat kita bring the best minds di capital market Indonesia, yang biasanya dulu nggak pernah mau bikin video, saya ajak, akhirnya mereka mau untuk sharing-sharing ke teman-teman semua gitu. Jadi kita bawa the best minds di capital market Indonesia untuk ngajarin kalian semua gimana caranya investasi dengan baik dan benar. Oke, kalau dari tantangan begitu, ini kira-kira selama 1 tahun berdiri tantangannya seperti apa sih yang dihadapi? Tantangannya mungkin banyak ya, mungkin ada dari segi edukasinya, dan juga mungkin literasi finansial itu masih sangat minim. Jadi orang mungkin masih sungkan untuk belajar tentang investasi. Padahal saya kasih contoh ya, ini diri saya pribadi, saya mulai kenal investasi itu di umur 15 tahun, waktu itu masih SMP. Saya baca satu buku, judulnya adalah... Dari SMP sudah mulai berinvestasi? Dari SMP, jadi saya bangun Ternak Uang itu di saat saya lagi kuliah semester 1, saya bangun Ternak Uang. Nah, jadi pas saya SMP itu saya baca buku judulnya The Intelligent Investor. Jadi itu buku tentang investasi yang ditulis oleh gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham.
Bukunya saya beli hanya 400.000 waktu itu. Tapi ngasilin saya uang sekarang tuh udah nggak tahu berapa miliar dari 400.000 itu. Saya rasa investasi terbesar itu bukanlah di saham, bukan di reksadana, bukan di obligasi, bukan di peer-to-peer. Tapi investasi terbesar, returnnya adalah di diri sendiri. Di mana kita invest di leher ke atas gitu. Oke, nah ini juga agak sedikit bertentangan begitu dengan banyak investor yang baru masuk di pasar modal, apalagi investor yang kemarin akibat pandemi, FOMO, akhirnya ikut saham-saham yang lagi ngetren begitu, tapi ujung-ujungnya malah boncos begitu. Betul. Nah ini kira-kira seperti apa sih Mas yang bisa disampaikan untuk para investor pemula yang ingin terjun ke pasar modal? Oke, jangan terlalu fokus kepada return. Kenapa mereka FOMO? Karena mereka mau, gue mau cari sahamnya ARA gitu. Saya pengen cepet-cepet cari sahamnya ARA. Gimana caranya? Jangan seperti itu, tapi kalian fokus tingkatin skill kalian. Karena Indonesia ini sebenarnya emerging market. Di mana di emerging market, nyari return itu gampang. IHSG kita, CAGR-nya itu 11% pertumbuhan dari awal berdiri. Jadi memang kalau ngomongin return gampang cari di IHSG. Tapi yang susah itu apa? Tingkatin skill kita sebagai investor. Jadi jangan cuma mau cuan-cuan-cuan terus gitu, tapi lupa belajarnya. Jadi kita fokus, kita sadar, oke, kita nggak boleh FOMO. Psikologi manusia itu dalam trading tuh apa aja sih gitu yang kita harus pelajari. Itu semua harus dijadiin satu paket tuh. Jadi itu jadi senjata kita untuk investasi. Oke, nah kemudian kalau untuk dari ternak uang sendiri mungkin ada nggak sih rencana-rencana ekspansi atau mungkin misalnya sekarang kan fokusnya edukasi atau mungkin nanti tiba-tiba nih buka sekuritas juga begitu, kira-kira ada nggak sih rencana-rencana ekspansi dari ternak uang ke depannya? Pasti kita bermimpi untuk jadi ibaratnya supermarket untuk semua produk keuangan nanti ke depannya. Jadi kita mau jadi one stop shop platform untuk investasi gitu. Investor super app. Jadi itu mimpi kita. Mungkin di tahun 2022 nanti bakal banyak update-update baru yang belum bisa di-sharing di sini. Oke, 2022 ya kita nanti ya. Tapi kita kembali lagi tadi ke trading competition. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga ya untuk Mas Timothy. Ini kira-kira harapannya dari trading competition ini seperti apa sih? Kemudian juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para calon peserta untuk trading competition bisa disampaikan, silakan Mas. Oke, saya rasa sebenarnya buat teman-teman ya, nggak usah takut untuk nggak mau daftar gitu. Kenapa? Ya, karena dengan kalian bisa daftar, itu kalian bisa dapat kesempatan untuk menang sampai 500 juta rupiah. Tapi kan tadi step pertama, kalian harus jadi member ternak uang dulu. Nah, kali ini bakal ada kode promo yang sangat amat menarik ya. Di mana kode promonya itu adalah Trade Fast gitu. Kalian bisa dapat diskon untuk member ternak uang 30%. Khusus buat yang nonton CNBC pada pagi ini. Oke, jadi khusus bagi pemirsa CNBC Indonesia yang ingin ikut trading competition, jadi langsung saja ya bisa buka linknya ada di layar kaca Anda. Jadi nanti bisa langsung di scan QR code-nya begitu ya. Jadi nanti bisa langsung mendaftar ke trading competition. Betul. Dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa Mas Terima Timothy. kasih. Semoga sukses selalu ya untuk ternak uang dan juga untuk trading competition berikutnya. Semoga semakin bisa mencetak banyak investor-investor muda dan juga berkualitas di tanah air tentunya. Terima kasih sekali lagi. Thank you, Iva. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.